mandek mas. Karena modal beras itu kan enggak kecil, gede, tapi cuannya dikit banget. Kalau 2,5 dari 4 juta, asumsinya 4 juta mas. 4 juta berarti masih sisa 1.500.000. 1.500.000 untungnya itu mas. Untungnya. Itu selama 4 bulan nunggu. Kan tetap kita yang harus gerak. Kita mengenal ada segmen tani terdidik mas. Gimana? Tani terdidik itu alias sarjana pertanian. Pasti tahu dong pikiran saya. Jadi oke, Mas Daton, jumpa lagi. Iya Mas Tegar, Di LTD jumpa Pantai. kembali. Jadi untuk beberapa sesi kali ini kita lebih sering ketemu ngobrol jagongan mas ya. Seneng aku Mas jalan, nggak gatel Mas. Kita sapa dulu dulur-dulur tani yang ada di lokasi masing-masing. Kita sampaikan pada dulur-dulur semuanya, salam tani. Ada hiburan musik biasa mas ya, kalau di kampung itu Iya, kayak gini. malah seru gini. Malah seru. Jadi ini lokasinya di Dusun Kaligayam, Desa Tiron, Kecamatan Banyakan. Jadi kalau kita Bolo Tani itu kan di masyarakatnya kan lebih, jumlah populasinya di sini lebih banyak di pertanian, para petani. Mayoritas. Dan ya seperti ini suasana lingkungan kami. Saya datang ke sini mas, ke rumah jenengan mau sowan. Tadi malam itu ada kepikiran saya soal kita setiap hari ini makan nih. Kita setiap hari, kalau saya makan nasi, saya lebih suka juga lauk tempe, yang otomatis nasi itu kan pernah ditanam menjadi padi. Dan padi itu yang nanam Pak Tani. Pastinya ada alur, ada sebuah perjalanan dari padi itu ditanam sehingga menjadi beras dan kemudian dimasak dan dijual di pasar pastinya. Kira-kira petani itu selama ini mas ya, hasil dari tanam padi untuk dijual ke pasar selama ini bagaimana mas? Kalau jenengan pernah jadi pelopor beras sehat nih di Desa Tiron, terutama soal jenis varietas Membramo, pastinya jenengan bisa menjelaskan itu. Jadi pertanyaan ini sering kali saya dengar mas. Jadi semakin kesini sebenarnya di beberapa petani ini juga mulai memasarkan hasilnya itu sendiri, walaupun tidak banyak. Tapi mayoritas masih ditebas. Ditebas itu maksudnya ada? Ya dibeli di lahan sama tengkulak itu. Oh ya, tengkulak punya modal, dia beli langsung dari lahan itu. Tapi ya beberapa dari petani dengan memanfaatkan teknologi mas, gadget ya. Dia yang petani-petani sing wis gaul kasarane. Iya. Itu saya mengamati sampai saat ini, detik ini adalah beberapa itu sudah mulai ngemas sendiri. Oh. Tanpa label sih. Termasuk kemarin itu waktu zakat. Itu banyak yang ngemasi sendiri itu dijual kan gitu. Kemasan 2,5 kilo ya. 2,7. 2,7 ya. Menurut saya itu progres yang bagus. Tinggal nanti packaging ke depan itu seperti apa. Yang jelas kita dari pengurus kelompok pada saat itu sudah mempelopori. Cuman terkendala dari finansial modal. Akhirnya di situ mandek mas. Karena modal beras itu kan enggak kecil, gede, tapi cuannya dikit banget. Oh. Nah, kalau untuk pasar memang itu tadi ada yang dikelola sendiri, tapi lebih banyak ditebaskan di lahan. Di lahan. Di lahan. Jadi ada pemodal masuk, datang, kemudian
dia membeli langsung, langsung ditimbang di lahan, terus kemudian diangkut. bukan ditimbang Mas, yo langsung tebas ini piro wis direp. Oh, tanpa ditimbang Mas? Tanpa Ya? ditimbang. Oh, Seperti itu. kalau selama ini Mas, jadi kalau tanam itu kan pasti butuh modal, terus kemudian ditebas dan lain sebagainya, itu kayak gitu kan pasti akan menghasilkan. Kira-kira bocoran saja Mas, bukan bocoran, kalau di sini kita di RTD mau terus terang aja Mas. Kira-kira nggak meskipun nggak pasti, hasilnya petani itu berapa sih? Kalau hasilnya petani sebenarnya ya kecil banget sih Mas. Jadi kalau mulai dari persiapan lahan, pembenihan, terus tanam, perawatan sampai panen itu kan ya tentunya butuh biaya, ya kan? Ya, Beli betul. benih. Ya kita asumsikan beli benih lah. Dalam ini asumsi lah ya, perhitungan lah. 1/4 bau atau bumi 1 selawe itu kan kurang lebih ya Kalau bumi atas Lawe ukuran meternya itu berapa Mas? 1750 meter persegi. Meter persegi. Iya. Nah itu kurang lebih ya Mas, membutuhkan benih antawe 12 kilo. Kalau orang 10 sini. kilo benih. Itu buat saja lah dalam satu pack 5 kiloan dibuat 70 atau 80, berarti kali 2 kan 160 gitu. 160.000. Jadi satu pack 5 kilo benih itu 160.000. Apa 80.000 rupiah? Ya kurang lebih lah ya. Jadi dikali 2 berarti 160. 160. Sudah mengeluarkan uang petani itu 160. Nah, ini kita asumsikan beli lah Mas ya. Oh iya. Jadi enggak hasil panennya terus disisihkan untuk ditanam kembali. Kita asumsikan itu beli. Di sisi lain kos atau biaya-biaya lain itu kan seperti luku. Sekarang tuh seperapate itu 300.000. 300.000. Membajak itu ya. Baca belum lagi sing nadur borongan itu 300. Berapa orang Mas biasanya itu? Kalau borongan itu kan terserah yang borong, mau 10 orang, 20 orang terserah. Kan borongan. Iya, iya, iya. Belum lagi nanti tenaga kasar seperti cangkul, sing nyangkul Mas. Iya. Tergantung medannya itu akeh galengane apa ndak. Kalau akeh galengane yo tambah suwi. Pengerjaannya. Iya. Lah galengane titik yo ndang mari kan ngono, Pak. Jadi kita asumsikan pekerja itu kan 2, plus Daud, plus nyangkul, banjari dan sebagainya. Kurang lebih ya, 4 hari lah, 4 hari 2 orang dengan asumsi sekarang itu kurang lebih 60.000 sehari. Satu orangnya 60. Berarti untuk nyangkul wae wis 120 2 orang. berarti berapa itu 60 kali 4 4 berarti Kali 240. kali 2 Kali berarti 2 480. 480 hampir 500. Itu belum lain-lain Mas, kayak obat, pupuk dan sebagainya. Ya tak grebil obat dan pupuk kurang lebih, kalau obat buat 300 lah ya, persiapan ya buat 300. Terus pupuk kurang lebih ya 500-an yo, bisa kurang bisa pas. bisa bisa turahan gitu. Nilai rata-ratanya nilai 500 ya. itu ya. Wah 500 berarti ya itu tenaga pemiliknya nggak dihitung loh Mas. Kayak nyemprot itu nggak dihitung. Ya. Soalnya kan yang punya sendiri, ngerawat sendiri kan gitu. Jadi kita kalkulasi lah ya, kemungkinan kurang lebih ya 2 jutaan lebih ya biaya itu 2 juta sekali tanam itu. Ya kira 500. Terus yang tadi pekerja juga hampir 500. Borong tanam 300. Luku 300. Buku 300. 600. 600 sudah 1 juta lebih, hampir 2 juta. Ya sekitar 2,5. 2,5 kan ya. Iya. Itu belum lagi kalau padi yang ditanam itu bermasalah Mas, pasti ngeluarkan kos lagi ya kan, obat-obatan yang diperlukan mesti nambah ya. Masalah seperti kayak potong leher atau
sundepen, ya. iya kan, pasti kan mengeluarkan kos lagi. Nah ini terkadang saya itu juga prihatin mas. Prihatinnya. Prihatin kayak asumsi di panen ini ya, di musim ini tebasan itu ya rata-rata 3 juta nang 4 juta mas. Kita buat rata-rata 4 juta lah. Kalau dengan kos sekian itu berapa hasilnya? Kalau 2,5 dari 4 juta, asumsinya 4 juta mas. 4 juta berarti masih sisa 1,5 juta. 1,5 juta untungnya itu mas. Untungnya. Itu selama 4 bulan nunggu loh. Ini tani, jadi Tani padi loh ya. Tani padi ya, petani padi. Kita setiap hari makan beras. Di sini kita buka-bukaan hitung-hitungan aja mas ya. Kita buka-bukaan hitung-hitungan ternyata dari kalkulasi rata-ratanya yang lahan 1.750 meter persegi itu tadi ditebas 4 juta dengan biaya kurang lebih, pasti ada kurang lebihnya itu tadi 2,5 juta. Sisa 1,5 juta. Waktu panen 4 bulan mas. Berarti per bulan itu gajinya nggak UMR mas itu betul. Nah makanya. Jadi ya prihatin banget gitu loh. Karena apa? Ya itu tadi antara cost dan hasil itu nggak balance. Nah, lalu apa yang perlu dilakukan petani gitu kan? Ya harus bisa improvisasi, berinovasi. Jadi tidak hanya sebagai mata pencaharian, tapi lebih dari ini saya punya usaha gitu. Kayak mertua saya sendiri itu ternak sapi mas, jadi bertani juga ternak sapi. Tapi ya ada kalanya itu ketika ada satu musim panen itu ya beliau cerita malah minus. Saya nggak tahu hitung-hitungannya, baru tahu dari jenengan ini tadi. Ternyata seperti itu. Tapi petani itu dicari di sumber literasi apapun itu nggak ketemu mas. Petani itu orangnya gigih. Iya. Dia kan, hitungan-hitungannya kan cuannya dikit banget, bisa jadi ini gagal kan gitu. Tapi mau ngulang lagi loh, musim depan nanam lagi loh. Nanam lagi. Terus modal dari mana? Kalau nggak nanam kita yang nggak makan mas. Nah ini catatan buat dulur tani ya. Jadi jadilah petani untuk mengasah kesabaran. Mengasah kesabaran. Ya, apalagi kan sekarang itu kan pupuk subsidi kan juga sudah mulai dikurangi, ya kan. Terus pupuk non subsidi juga harganya juga lagi istimewa yang ini ya. Ya hubungannya dengan industri mas ya. Iya. Pupuk kan industri. Ya makanya saya berharap petani itu lebih bisa profesional dalam menanggapi ini. Jangan selalu menyalahkan faktor X kan. Yeah. Dengan persoalan seperti ini, hambatan seperti ini harus bisa move on. Harus pakai apa, alternatif apa kan gitu. Bagaimana? Dengan hasil yang maksimal ya apa sih kan gitu. Kalau saya pribadi Mas Tegar, saat saya budidaya padi itu memang saya punya orientasi minimal 1 meter persegi itu saya harus menghasilkan 0,8 atau 1 kilo, bahkan 1 kilo lebih per 1 meter persegi. 1 meter kali 1 meter itu targetnya 1 kilo minimal ya. Kita buat bulat aja 1 kilo. 1 kilo. Kalau asumsinya lahanan segitu dilongi galengan lah kasarannya. Ya kita buat aja 16 lah ya, 1.600 meter persegi. Iya kan. Berarti kan harus 1,6 ton. 1,6 ton kan. Ya itu masih gabah, masih apa? Masih padi. Ya. Padi. Belum jadi beras. Kering panen loh ya. Oh, iya. Kering panen. Kering panen tuh gimana mas? Ya dari sawah itu mas, kering dari sawah. Belum dijemur lagi ya? Belum. Nah itu target.
Jadi saya berharap kawan-kawan tani padi di seluruh Nusantara harus punya target ini. Dulur-dulur tani sudah mengeluarkan banyak biaya, harus punya target kan. Iya, betul. Targetnya sekian nih dalam 1 meter petak persegi kan. Nah, kalau arti dulur-dulur tani ini ya memperbaiki kualitas ya cara budidayanya. Jadi harus benar-benar tidak hanya ilmu titen lagi, harus punya catatan. Jadi untuk ke depan saya harus up sekian nih, apa yang perlu saya benahi di tanahnya. Oh ya, Kan penting gitu, ini Mas. Kan gitu. Selama ini yang belum ada itu akuntansi tani Mas. Nah, seperti itu Mas. Ya. Jadi harapan saya kawan-kawan tani itu benar-benar bisa fokus di dalam usaha taninya, iya kan? Ini milenial juga, ini milenial yang menghadapi masa yang akan datang ini Mas. Jadi minum dulu Mas. Oh ya, terima kasih. Terima kasih. Mau saya persilakan gak enak Mas, tamu saya di sini Mas. Ambil rokok Mas ya, gak apa-apa Mas ya. Oh iya, ya. Gak Aneh, apa-apa Mas. gak gayeng, Mas. Saya temenin Mas. Saya temenin ngerokok. Lalu apa lagi Mas yang perlu jenengan tanyakan? Ya jawabnya ya semampu saya. Mungkin nggak Mas kalau harga padi kan kita tahu di negara kita kan udah ada aturan yang namanya HET atau harga eceran tertinggi. Ini kita nyenggol negara lagi Mas, ini ngapunten ini, mohon maaf. Podcast kemarin udah nyenggol negara, kayaknya akan terus kita nyenggol negara terus ini. Kan ada HET, harga eceran tertinggi dari padi. Apakah mungkin ketika setelah panen petani itu masih mengalami naik turunnya harga? Itu pasti Mas, pasti, karena kita sebagai petani itu kan tidak bisa menentukan harga sendiri. Pasar pun juga yang menentukan kan tengkorak, pemilik modal, kan gitu. Iya. Ya harapan saya itu dan kawan-kawan petani yang sering diskusi itu kan, kalau subsidi pupuk ini dikurangi ya mending dihapus, tapi yang disubsidi itu harga panennya. Maksudnya disubsidi harga panen itu gimana? Jadi kan istilahnya gini, kalau harga gabah ini 4.000 kan gitu. Tapi sama pemerintahku dibeli seharga 6.000 ya gitu loh per kilonya. Demi stabilitas pangan juga di negara ini nanti kan. pupuk biarkan petani itu bebas mau pakai apa. Soalnya saya kenal teori itu kayak gini Mas. Kalau di ekonomi kita mengenal adanya inflasi, di mana ada supply dan demand. Supply itu adalah stok yang ada yang dijual ke pasar, dan demand itu permintaan atau penawaran dari. Nah, ketika panen serentak pasti supply barang ini kan banyak Mas. Dan kalau barang supply ini banyak, pastinya akan mempengaruhi yang namanya harga, karena inflasi akan berpengaruh ke harga, yang otomatis akan menurunkan nilai jual. Nah ini yang dihadapi petani itu kayak gini, belum lagi HET. HET itu kira-kira pasti nggak Mas? Misalkan 5 tahun 10.000 terus nih harganya atau 9.000 terus? Enggak pasti. Enggak pasti juga kan? Enggak pasti. Kalau enggak pasti terus kemudian kena inflasi juga. Ya ngeluh. Dan makanya kan gimana ya? Kalau saya lebih cenderung gini, benahi dulu produknya. Kan gitu. Kalau kita ngomong sebenarnya kebutuhan pasar itu gimana sih? Yang ngomong pasar termasuk saya juga toh. Sampean juga toh. Iya, saya pun juga setiap hari butuh makan. Iya kan? Sebenarnya dalam satu rumah tangga itu dalam sehari itu butuh berapa on? Kurang lebih sekitar 0,6 lah standar Mas, dengan posisi itu 1 kali enggak, biasanya kalau saya masak itu 0,8 malah. 1 on kurang ya? 1 on kurang. Itu sekali makan. Kalau itu sekali makan. Berarti dalam satu hari
Itu kan 1 on lebih ya? 1,6 ya saya 1 hari. Itu 1 hari hampir 2 kilo. Buat aja 2 on. 2 on 2 on. Berarti dalam 1 minggu. per hari ya itu ya. Kalau per minggu berarti lebih mas. Kalau saya 1 minggu itu hampir 1 hari itu hampir 1 kilo loh mas. 0,8 itu 1 hari ya, udah 8 on 1 hari 1 minggu 8 on. 8 on. 1 hari. Banyak. Banyak mas, makannya saya banyak memang. Berarti berapa orang itu di dalam? Ada 5 orang. Nah, 5 orang. Berarti kan 1 kilo lah. Berarti 1 hari 1 kilo. Itu bisa dikalkulasi mas, bener ya. Makanya ada daerah yang surplus, ada yang minus. Dan disinilah sebenarnya. Kalau rata-rata konsumsi orang ya saya kurang paham. Kalau saya sendiri 8 on. Maaf tadi agak salah menyampaikan. Jadi 8 on aja lagi. Ya, kalau saya itu tadi fokusnya mengenai hasil produksi, tingkatkan hasil produksinya. Jadi logikanya gini. Kuantitas mas ya? Kuantitas. Tapi harus diiringi dengan kualitas toh. Kan gitu. Nah dari kualitas itu akan menentukan harga. Jadi nggak berhasil foto-foto pasti kan orang tarik kan. Seneng kan. Pasti. Tapi banyak yang pecah. Banyak menirnya kayak gitu. Jadi proses itu nggak bisa dari hulu sampai hilir. Proses budidayanya seperti apa itu akan nenggone hasil ketika hilirisasi termasuk pengeringan ini pengaruh dengan hasil beras ya. Apalagi musim penghujan. Pasti kadar airnya jauh lebih tinggi. Di sisi lain berasnya banyak yang jelek. Oh yang agak kuning-kuning. Kecuali mereka orang pemodal besar ini kan punya open sendiri mas. Jadi kualitas barangnya pasti bisa dijaga. Jadi pengeringan sendiri berskala besar. Kalau petani umum kan mengandalkan matahari. Biasanya di PP di mana namanya kalau kita mengenal di Jawa itu baan. Baan ini kan di PP halaman yang luas terus dicor kayak gitu. Jadi kalau dikalkulasi tadi kembali ke topik tadi mas, kembali ke 1.500.000 tadi 4 bulan itu kalau dibagi berarti berapa itu mas? 375.000 ya. Ini di musim ini loh mas ya. Di musim ini berarti 1 bulan itu petani gajian 350.000. Ya. Tapi nanti setelah ini insya Allah kondisi padinya akan lebih baik. Kemungkinan harga tebasan itu ya 5 juta up lah, bisa ke 7 sampai 8. Berarti dimungkinkan petani desa itu harus punya alternatif ekonomi lain mas ya? Iya makanya banyak yang open rojo koyo mas, kayak sapi, ya. Waduh pastilah. Atau juga ini menjawab gini mas, di video kita kemarin jadi kan pernah bertutur ya kalau semuanya bersepatu, kalau semuanya klimis di kantor, yang bertani siapa? Ya kita memang butuh orang yang bertani untuk agar setiap hari kita bisa makan. Nah, ini mungkin juga jawaban juga mas. Kalau menurut saya ini ya. Gimana? Jadi anak-anak tani itu memilih untuk tidak bertani karena memang hasilnya seperti ini mas. Memilih kerja di pabrik atau memilih kerja di kantor karena hasilnya memang 375.000 loh mas per bulan mas, dengan lahan 1.750 meter persegi itu tadi. Ya kalau orientasinya hanya nanem pokok urip, tanamannya sing urip. Tapi orientasinya kalau kita bertani itu juga sebagai ladang usaha kita, tentu pola pikir itu akan merubah perjalanan kan gitu. Taruh aja saya punya target itu 1 meter persegi tadi 1 kilo ya kan, 1,6 ton
Kalau dibuat harga gabah kering panen itu 4.000, berarti sudah berapa? Berarti sekitar 1,6 ton ya. Tadi rasionya berapa Mas itu Mas? Kan bulir padi, kemudian pecah kulit kan jadi beras. Pasti akan susut bobot juga toh. Saya asumsikan dari kering panen ke kering giling itu penyusutan 20%. Berarti kalau kita bulatkan 1 ton berarti petani itu hanya dapat 800 kintal. 800 kintal. 80 kintal. 8 kintal ya, 8 kintal, sorry. 800 kilo. Yo, beras itu. Berasnya. Kalau beras ya tergantung gini, Mas. Makanya fokus kedua adalah peningkatan rendemen. Jadi memaksimalkan pengisian bulir. Nah, ini makanya saya lebih sering menekankan ke kawan-kawan petani padi itu istilahnya gini. Tekan biaya, tapi dengan hasil yang maksimal itu bagaimana? Itu kan perlu alternatif, ya kan? Iya. Jadi ketika kita ngomong pola tanam, kita tanam benih di usia berapa? Itu yang akan menentukan SOP selanjutnya, menurut saya. Oh iya. Itu menurut saya. Kalau ingin bahasan lebih panjang nanti. Nah, jadi saya dan kawan-kawan di pengurus kelompok tani, kebetulan saya pengurus, open lah untuk diskusi, terbuka gitu. Terbuka lah, open. Jadi apa yang perlu diterapkan dalam SOP budidaya padi? Kalau saya lebih cenderung nanggone tadi yang sampean sebut di awal, beras sehat sebenarnya, tanaman sehat. Oh iya, yang kita bertemu dulu di tahun 2018-19 itu ya. Jadi alhamdulillah saya pernah praktek langsung, Mas. Jadi bisa menembus rendemen itu 80% dari kering giling. 80%. Berarti kalau aplikasi di lahan 1750 ini tadi, Mas, berarti dapat bobot berapa? Saya kemarin itu tembus 1,2 ton per meter. 1,2 kilo per meter. Luar biasa itu, Mas. Seperti itu. Jadi ya itu tadi, usia benih itu menentukan SOP selanjutnya. Itulah menurut saya. Jadi dicatat juga ya, berarti perlu ada namanya petani menciptakan metode sendiri. Iya. Metode pencatatan juga. Kebetulan saya kan juga melakukan analisa lahan. Jadi apa yang perlu saya masukkan dalam lahan itu untuk meningkatkan pH atau menurunkan pH, kan seperti itu. Jadi dengan takaran pH yang sesuai, itu istilahnya gini, melakukan gue enak. Iya. Terus pengendalian hamanya, jadi dikendalikan dulu. Nutrisinya. Nutrisi juga perlu. Selain nutrisi yang kita tabur, perlu kita semprot secara berkala. Jadi jangan sampai hama atau penyakit itu menyerang baru ditangani. Lebih baik dikendalikan dulu. Di sini diperlukan ilmu titen dong berarti. Bukan titen. Kan ada SOP. Iya, awalnya dari observasi juga. Observasi, ya? Ada SOP. Jadi usia berapa sih saya harus nyemprot? Usia berapa harus nyemprot? Ditambah kita melakukan pengawasan di lapangan. Ada gejala apa, kita harus ngapain kan gitu. Jelimet, Mas. Kayak ngopeni bayi. Nah, kalau seperti itu saya tani dengan hasil 1.500.000 per 4 bulan itu, misalkan responnya gimana, Mas? Alah, Mas, ribet, jelimet, ruwet ya. Wong hasilnya saja itu ya sedikit. Nggak ada 400.000, nggak sampai 500.000 per bulan. Ya kita tanam aja. Wes tandur nanti panen ya panen gitu aja. Lah makanya kemarin saya sebut ada 3 petani tuh
Ya, saya Nah, masih ya udah itu. yang pertama itu yang karena warisan, terpaksa Dan terus pilihan. Kalau sudah pilihan berarti mindset berpikirnya harus hasilnya lebih tinggi gimana kan gitu. Saya juga membuktikan sebagai petani pilihan ini tadi. Saya bekerja juga sebagai market analis atau yang di kantor di Surabaya itu. Terus kemudian juga panjenengan juga beternak ayam kemarin. Tapi Kak Panjenengan juga memilih menjadi petani. Ini juga bagi dulur-dulur tani yang nonton ini, jadi ternyata pertani sebagai pilihan ini juga bisa dilakukan dengan nyambi sembarang barang gitu. Ya iyalah Mas, karena dua ilmu nih Mas. Jadi segala sesuatu itu perlu ilmu, bukan mung titen. Nah titen ini kadang akeh laline, tapi punya ilmu itu kan dicatat. Ya. Jadi antara itu tadi ya pengamatan. Dari pengamatan itu kita bisa mencatat apa yang harus kita lakukan. Kan gitu. Nah ilmu titen, pokoknya bulan ini nandur iki. Ya. Mau ngono. Kan ngono tok. Nandur iki kudune bulan-bulan iki, pertengahan bulan iki aja sampai lewat tanggal iki kan ngono. Tapi setelah itu kan tetap kita yang harus gerak. Ya kan. Ilmu titen ya harus. Karena kita sebagai petani kan harus mengenal cuaca. Iya, musim dan sebagainya. Musim, merasakan gejala alam. Karena beda lokasi lahan pun juga beda nanti misalkan jadi dari analisa cuaca itu tadi meniteni cuaca kan dikolaborasikan dengan metode penerapan atau aplikasi SOP kan gitu. Wah ini saya kalau dari tadi kita bahas metode, dari tadi kita bahas juga cara. Ini saya mau ngerasani Mas. Ya Allah. Kita mengenal ada segmen tani terdidik Mas. Gimana? Tani terdidik itu alias sarjana pertanian. Pasti tahu dong pikiran saya. Jadi saya ingin tanya dulu faktanya dari Pak Tani ini. Berapa persen sih lulusan pertanian yang punya lahan atau garap lahan sendiri? Kok berapa persen ya? Kebetulan di daerah saya itu enggak ada sarjana tani. Ada sama. Ada. Ini fakta menarik ini. Enggak ada sarjana tani, enggak ada. Yang merelakan menghabiskan waktu 4 tahun kuliah untuk mempelajari pertanian kayak gitu kan. Sedangkan ekonomi tani dihadapkan dengan masa-masa yang di pinggir jurang seperti ini. Ya petani antara hidup dan mati kan, kalau 1.500.000 dengan asumsi hitung-hitungan average. Jadi hitung-hitungan rata-rata tadi loh Mas. Itu kan mesti ya naik turun sih. Cuman kita ambil rata-rata segitu. Sarjana ini kemana? Jadi gini Mas, kalau kita ngomong pertanian, dunia pertanian itu ilmu nyata yang harus dipraktekkan. Kalau hanya dipelajari di atas kertas, ya nonsen. Ya memang betul Kan gitu. sih, Mas. Saya bukan lulusan sarjana pertanian, Ya. tapi saya mempraktekkan, melakukan analisa. Ya sekarang kan nggak sulit tuh Mas, mencari literatur kan nggak sulit. Betul. Cukup klik HP, pelajari. Justru malah dipermudah dengan zaman kan. Iya ya, kan? ini. Kita pelajari apa sih yang dibutuhkan sebuah tanaman itu kan gitu. Oh tanaman ini fokusnya di ini, tanaman ini fokusnya di sini. Nah, itu. Jadi kita praktekkan, kita lakukan analisa. Oh ternyata kurang ini. Oh ternyata kelebihan. Kan gitu. Kalau ngomong basically akademis ya ndak masuk. Nggak masuk Mas, nggak masuk. Akademis ini bukan sarjana pertanian. Ya kita kenal Mas Daton kan
dari Fakultas Hukum, malah justru terjun di dunia pertanian, bertani menjadi pilihan. Ya, ini pertanyaan yang sensitif. Saya memang suka yang sensitif Mas memang. Kayak tes spek gua. Jadi sarjana ini kemana saja gitu loh. Kan kita banyak setiap tahun, setiap periode itu fakultas pertanian di berbagai macam universitas itu menghasilkan lulusan yang dikumpulkan di Indonesia itu pasti ribuan, mumbruk. Ya kalau lihat di media-media sosial itu ya ada sih Mas, sarjana pertanian terkenal sedang mengembangkan ini, tapi kan enggak hanya segelintir orang kan. Iya betul. Ya. Betul. Tapi rata-rata itu kembali kebanyakan lebih cenderung kerja di dalam ruangan. Bersepatu itu. Mestinya sarjana-sarjana pertanian itu punya dedikasi tinggi untuk memajukan pertanian Indonesia. Nah gitu. Ini mungkin sebagian dari mereka menonton video kita Mas ini nggak apa-apa di pertanian Indonesia. Contoh di daerah saya nggak ada hasil pertanian kan gitu. Bagi yang hatinya tergugah silahkan. Di sini ditunggu di Dusun Kali Gayam Desa Tiron. Ya, silakan. Kita butuh partner dalam diskusi untuk memajukan atau meningkatkan hasil kan gitu. Betul. Jadi tidak hanya teori dalam di atas kertas kan, tapi ayo kita praktek. Kurang apa sih saya kan gitu. Ya betul. Ya kita padukan. Gak melulu selalu politik kayak gitu kan. Kadang umumnya petani yang gitu. Yang dipolitisasi petani ya. Nah itu dia masalahnya. Digunakan saat dibutuhkan. Nggak perlu jauh-jauh Mas. Episode depan nggak ada perjalanan nanti. Kalau kita bahas politiknya di sini ya. episode depan. Iya. Jadi intermezzo lah Mas. Intermezzo. Saya ada pertanyaan lagi Mas. Kira-kira mungkin nggak bagi para petani itu membuat atau menciptakan pasarnya sendiri dan harga sendiri? Di samping ada HET ya. Dengan saya mau berkualitas, tapi kalau bisa saya jual harga segini, ya harus mau. Kalau yang dibudidaya jelas, ya misalnya jelas Bramo ini, ya kan. Yang lo mau pasarkan ki Bramo sing seperti apa kan gitu. Bramo yang seperti apa? Kualitasnya ya apa sih? Kelebihannya dengan varietas lain ki apa sih? Ya kan, terus cara budidayanya seperti apa, terus kualitas mutu berasnya seperti apa, nah packagingnya seperti apa. Kalau hanya dijual curah, banyak nih di toko-toko kelontongan gitu. Iya. Tinggal milih kan gitu, harganya variasi. Tapi kalau niatnya mau buka pasar dengan harga yang kita setting sendiri ya harus berani keluar dari zona aman kan gitu. Mulailah dari cara budidaya. Berani juga memberikan brand. Iya, harus branding, packaging. Tapi di situ kan juga satu memang perlu keberanian. Kedua finansial yang cukup. Iya. Kan seperti itu. Terus marketingnya harus ditata dengan bagus. Karena untuk menentukan segmen pasar kan, lo ngemasin kan nggak mungkin sampean dodol ning aku beli curah nih sebelah ono kok kan ngono. Jadi segmen pasar itu juga harus ditentukan. Menurut saya ya bisa, asalkan itu ada keberanian dari kawan-kawan tani. Nah ini sebenarnya bukan tugasnya bapak saya atau bapak-bapak petani yang lain kan, tugas petani muda kayak saya dan kawan-kawan ya. Terutama yang terdidik itu tadi ya. Iya. Kan gitu, jangan sampai value-nya itu dinikmati oleh orang lain kan. Selama ini kan yang kita kenal kalau kita ngomong beras, hari ini kita ketemu, saya ingin ngomong beras saja Mas. Soalnya saya tiap hari itu makan nasi.
Di TV-TV, di media-media kan orang banyak memperbincangkan kualitas beras dari Jepang, dari Korea, kayak gitu kan. Dari Zimbabwe, mungkin kalau ada beras di Zimbabwe atau di Madagaskar kayak gitu kan. Jarang sekali ternyata beras yang ada di Nusantara ini itu sangat berpotensi juga untuk kualitasnya kan melebihi kualitas mereka semua. Akan tetapi kan kembali lagi kita tarik ke mindset, Mas. Yang dengan uraikan tadi. Ya kembali lagi gini Pak, kalau ngomong pasar ya saya yakin beras Nusantara ada yang lari ke luar negeri. Iya kan. Tapi saya nggak tahu ya, ya. Akhirnya gini istilahnya. Itu kan untuk meningkatkan gengsi juga menurut saya. Wah, wong makan aku lo beras Jepang, guys. Mau tawani beras sekian kan. Iya, di TikTok. Nah, bisa jadi ternyata beras dari luar itu lebih murah, bisa jadi dengan kualitas yang bagus. Kalau ternyata jawabannya yang kedua itu tadi bukan hanya sekedar gengsi, ternyata harganya lebih murah. Nah, itu orientasinya apa petani kita? Ya dengan kualitas bagus harganya ya murah loh. Murah. Ya. Kuantitasnya pun juga harus ditingkatkan. Iya, karena untuk mengejar nilai tadi. Petani juga kesejahteraannya juga bertumbuh. Nah, sekarang kita tanya ke petani semua nih. Mindset berpikirnya bertani seperti apa? Ya bertani juga untuk bertahan hidup dan makan. Nah, pastinya. Berarti kan hanya untuk makan dan bertahan hidup. Selebihnya. Sedangkan udah keluar modal. Iya, betul. Penting. Jadi mindset ini harus kita rubah. Wong sekarang ada HP. Dulu main semedi. Jika main HP kan gitu. Mau bahas tradisi lagi nggak? Kayak gitu. Ya, mungkin juga yang di TikTok itu para crazy rich itu mulai flexing lah ya. Flexingnya kayak gini. Hai guys, kita makan beras Nusantara nih. Beras dari Kaligayam, beras dari Babatan. Enak loh kan gitu. Nggak harus beras Jepang atau daging sapi mana impor dan lain sebagainya. Mungkin bisa dimulai seperti itu. Ya gimana ya? Ya harusnya seperti itu. Ya kita awali lah. Awali. Ada yang mau ditanyakan lagi Mas Dekat? Mumpung di rumah ini. Sudah Mas, ini durasi, jadi saya harus bergeser ke tempat lain. Nanti bisa disambung lagi lain waktu. Terima kasih. Akan ada banyak pembahasan Mas yang kedepannya, dan yang juga banyak. Ini tadi juga nyinggung yang sensitif, nyinggung soal sarjana pertanian yang kemungkinan akan kita bahas di video berikutnya jauh lebih spesifik lagi soal mindset kayak gitu. Karena menurut penuturan Mas Daton ini saya mengemas atau mengkristalisasikan pendapat ini, berarti petani itu adalah industri. Jadi tubuh petani itu adalah industri, adalah sebuah perusahaan. Di dalam tubuh petani itu ada sistem yang memang harus dikelola dengan sistematis dan baik dan rapi pastinya. Dan para investor yang melihat video ini jangan takut untuk berinvestasi di sektor pertanian Mas. Oh siap nampani Mas. karena gini, setiap hari kita butuh makan Mas. Ya siapa yang akan mensuplai makanan itu kalau bukan dari para petani? Kurang lebih seperti itu. Mungkin cukup itu Mas Daton. Terima kasih atas pertemuan pada kesempatan kali ini. Sama-sama Mas. Kita akan jumpa lagi ngobrol-ngobrol seperti ini, ngopi di video-video berikutnya. Siap. Mungkin juga saya suka yang sensitif Mas. Saya mungkin akan ngajak yang lebih sensitif lagi ke depan. Siap ya? Oh, siap. Pokok son jawab. Lu pengen jawab daripada takon nih ya. Terima kasih. Sekian dulur-dulur tani dari kami. Kita sampaikan. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Sekian dari kami. Salam tani.